Dulu mau lengserkan Ahok, sekarang M. Taufik yang dilengserkan oleh Gerindra. Melihat apa yang terjadi pada politisi Gerindra, M. Taufik saat ini mengingatkan pada hukum tabur tuai, yakni siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Tentu masih segar diingatan kita, kala itu ia begitu getol mau melengsarkan Ahok dari kursi gubernur DKI, sampai-sampai Taufik mengklaim seluruh anggota DPRD DKI sepakat untuk mengajukan usulan memakzulkan Ahok. Tidak hanya itu, ia juga sempat menemui para pendemo di depan gedung DPRD DKI yang tergabung dengan Gerakan Masyarakat Jakarta atau GMJ, yang terdiri dari beberapa ormas, salah satunya adalah FPI. Nah, di hadapan para laskar kadrun, itu Taufik berorasi dengan mengatakan, "Kami dari Koalisi Merah Putih akan berjuang mati-matian menggunakan kewenangan kami. Insya Allah, dalam waktu tak terlalu lama, keinginan saudara-saudara melengsarkan Ahok segera terwujud." Di samping itu, mantan terpidana kasus korupsi logistik pemilu tersebut juga melibatkan Tuhan untuk menjatuhkan Ahok. Ia beberapa kali mendoakan agar Ahok ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Kita berdoa saja supaya Oktober Ahok tersangka. Kita lihat saja nanti hasil audit BPK, dia nggak akan bisa lepas, ujarnya kala itu 2015. Lantas, apakah doa Taufik itu dikabulkan? Ternyata tidak, Ferguson. Bahkan KPK menyampaikan penyidiknya tidak menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras tersebut. Oleh sebab itu, KPK tidak akan melanjutkan proses hukumnya dan sampai berakhir masa jabatannya sebagai gubernur DKI. Ahok juga tidak lengser. Ia tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI bukan karena dilengserkan, melainkan karena kalah di Pilgub. Sekarang, Ahok pun sudah bangkit kembali dengan menjabat sebagai komisaris utama Pertamina. Justru M. Taufik yang sedang menuai badai. Baru-baru ini ia dicopot dari kursi wakil ketua DPRD DKI oleh Gerindra. Padahal jabatan itu sudah dipegangnya selama 2 periode loh. Semoga saja beliau tidak mengalami post-power syndrome dengan melakukan playing victim dan menjelek-jelekan Prabowo segala. Awalnya M. Taufik ini termasuk salah satu anak emas di Gerindra. Ia ditunjuk sebagai ketua DPD Gerindra DKI Jakarta sudah cukup lama, yakni sejak 2008 silam. Terpilih jadi anggota dewan, lalu didapuk sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta. Ketika Sandiaga Uno tidak lagi menjabat sebagai Wagub DKI dulu, ia juga yang dijagokan menduduki kursi DKI 2 tersebut. Namun sungguh sayang, kurang mendapat dukungan dari anggota DPRD DKI yang lain, terutama dari fraksi PKS. Pertanyaannya, kenapa PKS menolak Taufik jadi Wagub DKI? Karena pengen kadernya Nurmansyah Lubis yang duduk di kursi itu. Dan jangan salah-salah loh, itu bukan yang pertama jabatan Taufik dilucuti oleh Gerindra. Pada 2020 lalu, ia juga dilengserkan dari posisinya sebagai ketua DPD Gerindra DKI. Yang menggantikannya tersebut adalah Wagub DKI saat ini, Riza Patria. Lalu siapa yang akan jadi wakil ketua DPRD DKI menggantikan Taufik itu? Konon katanya si Rani Mauliani yang saat ini menjabat sebagai ketua fraksi Gerindra di DPRD DKI. Untuk diketahui, si Rani ini merupakan adik ipar wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra saat ini, Sufmi Dasko Ahmad. Gak kebayang bagaimana sedihnya Taufik di bulan Ramadan kali ini. Sudah saudara kandungnya, M. Sanusi masuk penjara gara-gara korupsi. Kini giliran dia yang dilucuti dari Gerindra. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa berhasil terpilih menjadi anggota DPRD itu belum tentu hidupnya bahagia. Dan bak sudah jatuh tertimpa tangga lalu dikencingi coro pula. Masalah yang dihadapi oleh Taufik
tidak berhenti sampai di situ. Sudah dipecat dari kursi Ketua DPD Gerindra DKI dan dilengserkan dari kursi Wakil Ketua DPRD DKI. Sekarang dia diusir pula oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, dari partai berlambang burung Garuda itu secara tidak langsung. Sebelumnya memang sempat beredar isu kalau Taufik mau pindah ke Partai Nasdem, dan dengan penuh semangat Desmond mendukung rencananya pindah partai tersebut. Iya, saya support dia pindah ke Nasdem. Saya support. Memang tidak berguna juga dia di Gerindra, ujar Desmond seperti tanpa bersalah. Inilah kata orang, habis manis sepadi buang. Jadi terlihat dari pernyataan Desmond tersebut kalau Taufik memang sudah dianggap seperti sampah saja di Gerindra saat ini. Roda memang berputar, Fik, gak di atas terus. Mending minta maaf sama Ahok, karena siapa tahu itu balasan dirimu menzolimi dia dulu. Artikel ini ditulis oleh Ferry Padli di siwot.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dulu mau lengserkan Ahok, sekarang M. Taufik yang dilengserkan oleh Gerindra. Melihat apa yang terjadi pada politisi Gerindra, M. Taufik saat ini mengingatkan pada hukum tabur tuai, yakni siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Tentu masih segar diingatan kita, kala itu ia begitu getol mau melengserkan Ahok dari kursi gubernur DKI, sampai-sampai Taufik mengklaim seluruh anggota DPRD DKI sepakat untuk mengajukan usulan memakzulkan Ahok. Tidak hanya itu, ia juga sempat menemui para pendemo di depan gedung DPRD DKI yang tergabung dengan Gerakan Masyarakat Jakarta atau GMJ, yang terdiri dari beberapa ormas, salah satunya adalah FPI. Nah, di hadapan para laskar kadrun, itu Taufik berorasi dengan mengatakan, "Kami dari Koalisi Merah Putih akan berjuang mati-matian menggunakan kewenangan kami. Insya Allah, dalam waktu tak terlalu lama, keinginan saudara-saudara melengserkan Ahok segera terwujud." Di samping itu, mantan terpidana kasus korupsi logistik pemilu tersebut juga melibatkan Tuhan untuk menjatuhkan Ahok. Ia beberapa kali mendoakan agar Ahok ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Kita berdoa saja supaya Oktober Ahok tersangka. Kita lihat saja nanti hasil audit BPK, dia nggak akan bisa lepas, ujarnya kala itu 2015. Lantas, apakah doa Taufik itu dikabulkan? Ternyata tidak, Ferguson. Bahkan KPK menyampaikan penyidiknya tidak menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras tersebut. Oleh sebab itu, KPK tidak akan melanjutkan proses hukumnya dan sampai berakhir masa jabatannya sebagai gubernur DKI. Ahok juga tidak lengser. Ia tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI bukan karena dilengserkan, melainkan karena kalah di Pilgub. Sekarang, Ahok pun sudah bangkit kembali dengan menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Justru M. Taufik yang sedang menuai badai. Baru-baru ini ia dicopot dari kursi Wakil Ketua DPRD DKI oleh Gerindra. Padahal jabatan itu sudah dipegangnya selama 2 periode loh. Semoga saja beliau tidak mengalami post-power syndrome dengan melakukan playing victim dan menjelek-jelekan Prabowo segala. Awalnya M. Taufik ini termasuk salah satu anak emas di Gerindra. Ia ditunjuk sebagai Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta sudah cukup lama, yakni sejak 2008 silam. Terpilih jadi anggota dewan, lalu didapuk sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ketika Sandiaga Uno tidak lagi menjabat sebagai Wagub DKI dulu. Ia juga yang dijagokan menduduki kursi DKI 2 tersebut. Namun sungguh sayang, kurang mendapat dukungan dari anggota DPRD DKI yang lain, terutama dari fraksi PKS. Pertanyaannya, kenapa PKS menolak Taufik jadi Wagub DKI?
karena pengen kadernya Nurmansyah Lubis yang duduk di kursi itu. Dan jangan salah-salah loh, itu bukan yang pertama jabatan Taufik dilucuti oleh Gerindra. Pada 2020 lalu, ia juga dilengsarkan